17 days from now, they strap my brother to an electric chair, send 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't commit. I'm here to make sure that doesn't happen. I've been in Fox River nearly 3 weeks now. Those pipes are our way out. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di Nobar Series Channel. Kita lanjutkan alur cerita action penuh keseruan Prison Break. Tim pelarian dan Dr. Sarah dikejutkan oleh kemunculan perempuan yang ditemui Scofield di kamar kunjungan khusus suami istri. Dia membawa salah satu bagian penting dari rencana pelarian yang sangat berharga. Kecurigaan Kapten Bellick pun meningkat. Keahlian mencuri twinner kali ini dapat membuat Scofield dapat melakukan penghitungan waktu yang mereka perlukan dengan tepat. Agen pengganti bernama Quinn telah berhasil menemukan dan membahayakan keselamatan Veronica, Nick, dan LJ ke rumah kabin persembunyian mereka di dalam hutan. Ketika agen Kellerman dan Hill menemukannya, nyawa seseorang benar-benar dalam bahaya. Seperti apa kelengkapan alur ceritanya? Ikuti terus keseruannya sampai habis di episode 11. Dipersembahkan oleh Concam. Sergeant Sodomy, you're up next. This room's getting a little too dark for me to dig. There's a hole in Fox River that you don't want to get into. Hey, no one gets hurt. Abruzzi akhirnya kembali memimpin prison industry dan penggalian lantai dapat dilanjutkan. Namun Sinut yang memaksa masuk dan menjadi anggota baru tim pelarian memberikan sedikit ketegangan di antara anggota tim lainnya. Management better keep a close eye on the guy. CO coming. Put that back up there. Come on, cover it up. Sementara itu, Westmoreland yang sebelumnya menolak ajakan Scofield untuk masuk ke dalam tim mengetahui bahwa putrinya sedang sekarat karena menderita kanker. Dia ingin menemui putrinya, mungkin untuk kesempatan yang terakhir kalinya. Tetapi kepala sipir Pope mengatakan bahwa aturan hukum tidak mengizinkannya. Westmoreland kemudian memutuskan untuk bergabung dengan tim pelarian. I want in. Why the sudden change of heart? I have my reasons. Don't take this the wrong way. Kunjungan di ruang khusus suami istri untuk Scofield mengejutkan anggota tim pelarian. Perempuan bernama Nika menikahi Scofield 2 hari sebelum dia merampok bank dan dijatuhi hukuman penjara di Fox River. Nika memberinya sebuah kartu kredit, namun dia mempertanyakan untuk apa Scofield memerlukan kartu kredit di dalam penjara. Sementara itu, Dr. Sarah sedang menyusuri koridor dan melihat Scofield memeluk Nika setelah kunjungannya. Dia pun segera berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Conjugal, right, Schofield? You have a good time in the romper room with that Euro? Maybe she visits some other con. Kill him too. Damn, if I don't recognize her from somewhere. He's clear, Captain. Make sure you take a shower, Schofield. Kembali ke selnya, Scofield kemudian mengambil kartu kredit yang diberikan oleh Nika kepadanya. Ini bukanlah kartu kredit biasa, melainkan sebuah kartu kunci. Scofield merobek bagian depan dan belakangnya sehingga memunculkan strip magnetik di baliknya. Melalui adegan kilas balik, Scofield sedang meretas ke manual sistem keamanan penjara dengan alat pemecah sandi. Kartu itu ia perlukan untuk melalui pintu utama ke gudang penyimpanan barang pribadi di dalam penjara. Malam itu, Scofield menyelinap melalui lubang di belakang wastafel dan menuju ke ruangan di mana barang-barang narapidana disimpan. Dia mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, namun sayangnya, dia mendapati jam tangannya telah raib. Keesokan harinya, Westmoreland memberitahunya bahwa para penjaga terkadang mencuri barang-barang pribadi para tahanan. Scofield mengetahui bahwa seorang sipir bernama Gary sedang memakai jam tangannya. Ketika Westmoreland mengatakan kepada Scofield bahwa ia ingin bergabung dengan tim pelarian, Scofield mengatakan kepadanya bahwa setiap anggota harus memiliki peran untuk tim pelarian. Westmoreland menawarkan uangnya dan mengakui bahwa dia adalah D.B. Cooper yang membajak pesawat dan berhasil membawa kabur 1,5 juta dolar. Dia membuktikannya kepada Scofield dengan memberikan uang kertas pecahan $100 dengan angka seri yang sama persis dengan uang yang dibajak. Di halaman penjara, Twinner menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan tim PI dan Scofield memanfaatkan hal ini
untuk meminta Tweener mencuri jam tangannya kembali untuknya. Setelah mendapatkan jam tangannya, Scofield memasangkannya ke alat perekam dan menyembunyikan alat tersebut di bawah rerumputan tepat di luar rumah sakit penjara. Ketika Scofield menggali kembali alat tersebut keesokan harinya, Dr. Sarah lewat dan bertanya apakah dia sudah menikah. Scofield dengan santai menjawab bahwa pernikahannya bukanlah pernikahan dalam arti yang sebenarnya. Dr. Sarah menjawab bahwa mulai sekarang hubungan mereka hanya akan menjadi hubungan antara dokter dan pasien. Scofield mencoba menghentikannya untuk memberi penjelasan, namun Dr. Sarah berbalik dan melangkah pergi. Favors of any kind are no longer a part of our relationship. The questions you have about me? There are answers. Kapten Bellick tiba-tiba teringat di mana dia pernah melihat Nika sebelumnya. Dia pun pergi ke klub penari striptease dan menemui Nika di sana. Dia pun mengancam Nika untuk memberitahukan apa yang dia berikan kepada Scofield selama kunjungannya di ruang kunjungan khusus suami istri di Fox River. You in exchange for the green card from a guy in the Chicago PD. He asked me to bring him the credit card. That's it. Scofield dan Sucre mendengarkan rekaman dari alat yang telah digalinya di halaman penjara. Alat tersebut ternyata digunakan untuk merekam suara kunci penjaga sehingga ia mengetahui bahwa para penjaga memerlukan waktu 18 menit untuk menyelesaikan sekali putaran dalam memeriksa halaman penjara. Hal tersebut berarti mereka hanya memiliki waktu 18 menit untuk menyeberangi halaman penjara. Lebih detail, dia memperhitungkan untuk menjebol jeruji jendela rumah sakit akan memerlukan waktu 5 menit sehingga waktu yang tersisa adalah 13 menit. Jika waktu yang diperlukan oleh satu orang untuk menyeberangi kawat adalah 2 menit, artinya hanya ada 6 orang saja yang bisa ikut. Sedangkan saat ini, jumlah tim pelarian sebanyak 7 orang. Maka, salah satu dari mereka harus pergi. Tapi siapa? One of them has to go. Di sisi lain, Quinn, seorang agen yang dikirim oleh The Company, mengawasi Veronica dan Nick dari luar kabin mereka. Dia mengambil sepotong amplas dan menggosokkannya ke wajahnya. Dengan mengaku telah mengalami kecelakaan, ia meminta pertolongan kepada mereka. Ketika Nick membukakan pintu, Quinn berpura-pura terluka dan mengizinkannya masuk ke dalam kabin. Tiba-tiba, Quinn menembak bahu Nick dan memperingatkan Veronica dan LJ untuk tetap diam. Dia kemudian mengikat dan menyumpal mulut Veronica dan LJ dengan lakban dan menempatkan mereka di ruangan yang terpisah. Sesi interogasi pun dimulai. Quinn mencoba menekan masing-masing dari mereka saat mendatangi mereka satu persatu dan membujuk mereka untuk memberitahunya tentang apa yang mereka ketahui seputar kasus Lincoln dan siapa saja yang mengetahuinya. Ketika Quinn mengancam Veronica, dia berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan memukul Quinn dengan kursinya. Dia berlari untuk mencari LJ dan Nick, namun Quinn keluar dan hendak menyerang Veronica. LJ mendorong Quinn ke dalam sumur, dan bersama Veronica dan Nick, mereka pun pergi meninggalkan rumah kabin itu. Yeah, trace this call. Come and get me now. Kemudian, ketika agen Kellerman dan Hill datang dan melihat Quinn di dalam sumur, mereka malah menutup dan meninggalkan Quinn di dalamnya hingga tewas. I got bosses. How was that? Hey! Hey! Just tying up some loose ends. Hey, guys! Hey, don't leave me like this! Don't leave me, please! Please! Cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.